Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya anak-anak Ibu Guru kelas 1B. Hari ini kita akan mulai kembali belajar. Tetapi seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya sedikit. Ibu Guru yang pimpin kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa, sebentar kami akan melaksanakan pembelajaran daring. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, agar apapun yang disampaikan oleh Ibu Guru hari ini dapat anak-anak-Mu pahami dan mengerti. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan COVID-19 yang belum juga hancur, belum juga pergi dari dunia ini Tuhan. Kiranya mukjizat-Mu lah yang mampu menghancurkan COVID-19, agar kerinduan anak-anak-Mu untuk berkumpul di sekolah dapat terwujud. Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan kedua orang tua kami. Engkau berkati Tuhan kedua orang tua kami, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati segala pekerjaan yang mereka lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk melaksanakan segala aktivitas mereka di hari ini. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu juga kami meminta pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Engkau ampuni Tuhan agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu Guru semuanya, hari ini kita masuk pada subtema yang ketiga. Subtema yang ketiga yaitu tentang tanaman di sekitarku. Tentang tanaman di sekitarku. Anak-anak Ibu Guru bisa buka buku Bu Penanya halaman 49. Buka buku Bu Penanya halaman 49. Halaman 49. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang hewan di sekitarku, hari ini kita akan belajar tentang tanaman di sekitarku. Oke, sudah dibuka semuanya halaman 49 dari buku Bu Pena. Mari kita baca dulu teks bacaan tentang mengenal aturan merawat tanaman. Mari kita baca bersama. Ibu Guru membaca dari sekolah, anak-anak Ibu Guru baca dari rumah. Ayo diikuti, jangan hanya menonton video saja, hanya melihat-lihat Ibu Guru tapi tidak mengikuti apa yang Ibu perintahkan. Harus sama-sama melaksanakan. Ayo kita baca bersama. Mengenal aturan merawat tanaman. Jangan ada yang mendahului. Ikuti Ibu Guru. Jangan ada yang terlalu cepat membacanya. Kita pelan-pelan saja sayang. Oke? Kita ulangi ya. Mengenal aturan merawat tanaman. Di rumah Mei terdapat aturan. Salah satunya aturan dalam merawat tanaman. Mei berbagi tugas merawat tanaman dengan keluarganya. Kakak bertugas mencabut rumput liar. Mei bertugas menyiram tanaman. Ibu dan ayah juga ikut merawat tanaman. Ibu memberi pupuk secara teratur. Ayah bertugas memangkas daun atau batang agar tanaman terlihat lebih rapi. Mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, hari ini dari muatan PPKN kita belajar tentang mengenal aturan dalam merawat tanaman. Jadi seperti yang sudah kita baca tadi sayang, dalam keluarga Mei, mereka itu punya aturan merawat tanaman itu berbagi tugas.
Mereka berbagi tugas. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kakaknya si Mei ini bertugas mencabut rumput liar. Kalau Mei itu bertugas menyiram tanamannya. Lalu ibu dan ayahnya itu bertugas merawat tanamannya. Misalkan ibunya memberikan pupuk secara teratur, sedangkan ayahnya memangkas daun atau batang agar terlihat lebih rapi. Jadi ibaratkan rambut anak ibu guru nih udah panjang tidak beraturan, jadi seperti itulah pohon. Jadi pohonnya juga harus daun-daunnya yang panjang atau batang-batangnya yang sudah tidak beraturan arahnya itu dirapikan kembali supaya pohonnya lebih terlihat rapi, lebih terlihat indah. Jadi bagaimana dengan anak ibu guru di rumah? Apakah di rumah anak ibu guru ini ada tanaman, ada bunga-bunga kah atau tidak? Adakah berbagi tugas atau hanya mama saja kah yang menyiram bunga di rumahnya, atau hanya kakak saja kah yang mau membantu mama untuk menyiram tanaman? Bagaimana dengan anak-anak ibu guru semuanya kelas 1B? Apakah ada yang bersedia membantu keluarga atau membantu orang tua untuk merawat tanaman di rumah? Ada? Ibu rasa, ibu pikir-pikir dulu, sepertinya ada beberapa orang yang mau membantu mama menyiram tanaman atau merawat tanaman. Mungkin kalau anak ibu guru tidak pintar atau belum bisa untuk menyiramnya, atau karena ketinggian bunganya atau apa. Kan kadang ada orang tua yang bikin bunga itu tidak di lantai tapi digantung. Mungkin anak ibu guru tidak bisa untuk melakukannya. Kalau yang lain yang bunganya terletak di teras rumah atau di lantai-lantai halaman teras-teras pekarangan rumahnya, apakah dirapikan kah bunga-bunga atau pohon-pohon kecil yang ditanam di pinggir-pinggir pagar, atau dicabutkah rumput-rumput liar? Jangan nggak usah untuk menyiramnya atau menanamnya. Tapi rumput-rumput liar yang di sekitar tanaman itu, rumput-rumput itu anak ibu guru cabut kah? Rumput-rumput yang tumbuh-tumbuh, kadang kan di pekarangan rumah, di teras rumah ada rumput-rumput liar yang tumbuh di dinding-dinding teras itu. Apakah anak ibu guru pernah ikut membantu mama dan papa membersihkannya? Ayo, apa pernah? Ibu yakin, ibu percaya anak ibu guru semuanya rajin-rajin, pintar-pintar, dan pasti mengikuti atau mendengarkan apapun yang diperintahkan oleh mama dan papa. Maka mulai hari ini, karena kita sudah belajar bagaimana mengenal aturan merawat tanaman tadi, jadi ibu harap anak ibu guru, karena sekarang 24 jam di rumah, jadi lakukanlah sesuatu yang menyenangkan hati mama dan papa. Misalkan dengan membantu mereka merawat tanaman. Kayak seperti minggu lalu subtema kita tentang merawat hewan peliharaan. Ayo dikerjakan apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang sudah kita pelajari, anak ibu guru lakukan sedikit demi sedikit, bahwa itu menandakan bahwa anak ibu guru mendengarkan atau langsung melaksanakan apa yang kita pelajari setiap harinya. Oke? Bisa dipahami ya? Sekarang kita buka bukunya halaman 50. Di baliknya di sana ada dikatakan, ayo berlatih menuliskan aturan cara merawat tanaman. Nomor 1, apakah di rumahmu ada aturan merawat tanaman? Nomor 2, sebutkan tugasmu dalam merawat tanaman di rumahmu. Lalu yang ketiga, sebutkan tugas setiap anggota keluarga yang lain dalam merawat tanaman di rumahmu. Jadi untuk tugas PPKN-nya, silakan anak ibu guru kerjakan yang 3 ini, tapi jangan dikarang ya. Jangan dikarang apa yang tidak pernah dilakukan, supaya ibu Pasca ini, supaya ibu Marbuni ini bisa membacanya merasa terkesan atau merasa bangga, supaya anak ibu guru dapat pujian. Jadi semuanya ditulis.
mencabut rumput, menyiram tanaman, padahal tidak dilakukan. Jangan ya. Apa yang memang benar-benar kamu lakukan di rumah? Apakah di rumahmu ada aturan merawat tanaman? Lalu yang kedua, tugasmu dalam merawat tanaman di rumahmu itu apa saja? Tapi jangan dikarang, jangan ditambah-tambahin. Ibu mau kejujuran anak ibu guru. Apakah pernah membantu orang tua dalam merawat tanaman atau tidak? Oke, bisa ya? Jangan dibuat sebanyak-banyaknya tapi tidak pernah dilakukan. Tidak boleh ya. Apa yang sudah anak ibu guru lakukan itu yang kamu tulis. Jadi setelah itu nanti kamu baru belajar. Oh iya, ternyata harus begini. Ternyata harus begini. Ternyata aku harus bantu sedikit. Walaupun tidak boleh bantu banyak, setidaknya sedikit bisa aku bantu. Jadi semakin hari anak ibu guru semakin pintar dan semakin rajin. Oke? Itu untuk muatan PPKN. Sekarang bahasa Indonesia. Mengenal kalimat pujian. Dalam pembelajaran yang lalu-lalu kita juga sudah belajar tentang kalimat pujian, bahwa kalimat pujian ini itu kalimat yang menyatakan tentang kekaguman kita atau kata-kata pujian yang kita ucapkan kepada orang lain yang melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang gimana ya? Hebat sekali, pandai sekali dia, yang sangat mengesankan, yang mengagumkan anak ibu guru. Itu kalimat pujian. Mengenal kalimat pujian, mari kita baca muatan bahasa Indonesia. Di halaman belakang rumah Mei ada banyak tanaman. Tanaman merupakan makhluk hidup. Mei merawat tanamannya dengan baik. Setiap hari Mei menyiram tanamannya. Bacalah percakapan antara Mei dan ibunya berikut. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di bawah tersebut di halaman 50. Mei mengatakan, "Mei bantu menyiram tanaman ya Bu," kata si Mei kepada ibunya. Lalu kata ibunya jawab, "Kamu memang anak yang rajin Mei." Itu adalah kalimat pujian. Kamu memang anak yang rajin Mei. Itulah kalimat pujian. Kita lanjut. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian yang diberikan ibu kepada Mei. Itu tadi ya. Kamu memang anak yang rajin Mei. Itu kalimat pujiannya. Coba sebutkan kalimat pujian tersebut. Sudah kita sebutkan ya. Kamu memang anak yang rajin Mei. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Kalimat pujian berisi kata-kata pujian seperti rajin, bangga, merdu, dan pandai. Perhatikan contoh kalimat pujian yang lain berikut. A. Kamu memang anak yang pandai Mei. B. Wah, suaramu merdu sekali Komang. C. Aku sangat bangga memiliki teman sepertimu Dedi. Saat menerima pujian, kita harus berterima kasih. Kita juga tidak boleh sombong. Jadi dikatakan walaupun kita sering mendapatkan pujian, baik itu dari keluarga, dari teman, tetapi jangan karena kita sering dipuji, dikatakan hebat, dikatakan rajin, dikatakan pandai, lalu anak ibu guru jadi cepat puas, jadi merasa aku hebat, aku pandai, jadi merasa sombong. Tidak boleh ya sayangnya. Walaupun kamu bisa, kamu hebat, kamu pandai, tetap harus jadi anak yang tidak sombong. Tetap harus anak yang rendah hati. Jangan karena kamu sering dipuji oleh mama atau papa, kamu hebat sekali anak papa ini, hebat sekali anak mama ini, lalu kamu bilang, iyalah, siapa dulu dong. Jangan ya. Kalau mama dan papa bilang, oh hebat sekali anakku ini, hebat sekali anakku ini, pintar sekali, kamu ucapkan, terima kasih ma, terima kasih pa. Harus tetap rendah hati. Jangan karena sering dipuji jadi sombong atau jadi suka melawan mama dan papa. Tidak ya. Karena kamu pintar, kamu jadi anak yang
jadi anak yang pokoknya ibu guru kalau lihat ibu guru belum pernah ketemu ya, tapi kalau ibu itu berharap anak-anak kelas 1B itu bukan anak-anak yang sombong, bukan anak-anak yang suka melawan mama dan papa. Ibu guru berharap anak-anak kelas 1B semuanya itu anak-anak yang rendah hati, yang mendengarkan mama dan papa di rumah, tidak suka melawan mama dan papa. Jangan karena kamu sering dibanggakan, sering dikatakan hebat, sering dikatakan pandai, sering diberikan pujian, anak mama ini jadi kamu juga jadi bicara sama mama dan papa itu jadi tidak sopan, jadi suka-suka hati. Itu tidak boleh ya sayangnya. Walaupun kamu pintar, walaupun kamu hebat, harus tetap rendah hati, harus tetap menghormati mama dan papa atau keluarga, semuanya, siapapun yang memuji kamu. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh langsung aku hebat, aku pintar, gak usah ajarin, udah pintar aku. Tidak boleh ya. Misalkan kalau dalam pembelajaran ini ada tugas ini dan itu, lalu ditanya sama mama atau papa, bisa nak? Yang mana yang susah? Udah lama pak, bisa kok aku orang pintar. Itu enggak ya, itu kalimat-kalimat yang anak-anak yang sombong ya. Jadi ibu harap kalaupun anak ibu guru sudah pintar, sudah bisa, tetap harus menjawab itu harus tetap dengan menanggapi. Itu sama dengan menanggapi ucapan itu dengan kalimat yang sopan, dengan kalimat yang santun. Nak, kamu bisa? Mana yang sulit? Oh, bisa kok pa, bisa kok ma, aku bisa mengerjakan sendiri. Misalkan seperti itu. Tidak apa-apa ma, pa, aku coba dulu. Nanti kalau tidak bisa aku baru tanya mama dan papa. Misalkan seperti itu. Tetap harus santun, tetap harus bicaranya itu harus sopan ya. Jadi ibu harap semua anak kelas 1B di rumah tidak ada yang bicaranya tidak sopan, bicaranya tidak baik kepada kedua orang tua. Harus baik, harus santun setiap bicara kepada kedua orang tua yang lebih tua darimu, bahkan yang seumuran juga kamu harus bicara yang santun, yang sopan. Oke sayang? Untuk tugas PPKN tadi mengerjakan ayo berlatih ada 3 pertanyaan di halaman 50. Lalu untuk tugas bahasa Indonesia ada di halaman 51. Ayo berlatih menuliskan kalimat pujian. Dedi rajin membantu ayah menyiram tanaman. Ayah Dedi memberikan pujian kepada Dedi. Tuliskan kalimat pujian dan tanggapan yang tepat pada percakapan berikut. Jadi setelah kamu tulis kalimat pujiannya, kamu juga menanggapinya. Sama seperti yang ibu bilang tadi, bahwa menanggapi kalimat pujian juga harus sopan, harus santun. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk semuanya anak ibu guru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.